إلى حضرة النبي المصطفى رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين جميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga dapatlah kita berhadir di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita memperbaharui niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 69 paling atas. Halaman 69 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Nomor 3, berkata bohong. Ini kan masih Sidin menyebutkan tentang gawian-gawian yang menyebabkan malaikat sarik, malaikat rahmat kadah pun meparak, malaikat rahmat kadah pun masuk di rumah yang mana di dalam rumah itu ada orang berkata bohong, bahasa kitanya berdusta. Maksudnya berkata bohong yang diharamkan, berkata dusta yang diharamkan. Berarti ada berdusta yang ada diharamkan deh. Contohnya berdusta untuk menyelamatkan seseorang boleh berdusta, bahkan wajib hukumnya. Ada orang Islam hendak dibunuh, bersembunyi di rumah kita. Lalu hendak membunuh ini mengapungi, mencari betakunun kita. Adalah melihat si Anu tadi jadi sini ya. Namun kita padahal kan mati timpasnya kan. Ya kita kan ada aja kita kan. Itu berbohong dah. Tapi untuk menyelamatkan orang itu ada berdosa, malah wajib hukumnya. Nah, ada juga berkata bohong sunat demi menggembirakan bini misalnya, ya Allah. Bini misalnya mau lahan kopi leh, sekarang nyata tebuti uyah misalnya, ya Allah. Kira bulan oh iya. Bini kada tahu juga ngantuk kan. Lalu diminumnya. Kayak apa lah nyaman lah ya. Demi membahagiakan pasangan. Sama juga anu tuh bini misalnya tukarakan laki pakaiannya. Padahal bini ini kada tuju balangnya ini tuh warnanya, tapi karena hendak membahagiakan laki, atuju lah. Atuju aja padahal atuju. Itu kan berbohong, tapi berbohong nang dibolehkan bahkan disunahkan demi menggembirakan hati laki. Termasuk berbohong yang diwajibkan, kita boleh berbohong bahkan diwajibkan.
untuk menyelamatkan atau mendamaikan dua orang yang sedang berkelahi, bertengkar, sedang bercekcok. Si A lawan B kan mengalahi, merabutakan apa? Awas kada berawaan deh. Karena nyaman kita lihat nih kawan kita nih berkelahi. Kita disuruh mendamaikan kan? Lalu kita datangi si A tadi. Tapi mendamaikan ini biarlah bisa sampai mengorbankan harta. Pahalanya gua tahu dong. Soalnya duit isinya 1,5 juta. Datangi si A. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Napa kabar? Ulun kesini hendak menyampaikan salam si B ya, padahal si B tadi kan itu ngucap kirim salam. Si B hendak minta maaf lan pian cuma supannya. Ulun diutusnya. Nah jam baru kirim duit 1,5 juta kesepian ya. Pada duit kita dah. Wah, dia ngajar. Nah lalu ampi itu sarik malah berubah jadi cinta. Batu kita datangi pulang si B. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Ulun kesini hendak menyampaikan salam si A. Ini nang minta maaf lan pian cuma supan. Ulun menyampaikan sana ayo. Duit 1,5 juta dari si A. Pada duit kita juta, 1 juta ada kita habis duit. Nah. Lalu nang si B tadi ampe sarik malah cinta. Ketika kedua orang itu bertemu, maka saling bertemu sama, saling berpelukan ada lagi. Nah, itu kan kita tadi berdusta deh demi mendamaikan orang. Nah, itu bagus berdusta itu. Ini maksudnya berkata bohong yang diharamkan ya. Nah, berkata bohong adalah suatu sifat yang tercela. Tercela di dalam agama, bahkan tercela dalam adat istiadat. Menurut agama mana saja berbohong itu kada baik. Yalah, termasuk menurut agama Islam tercela serta dapat membuat kerusakan dalam kehidupan. Contohnya kayak ini. Maksud kerusakan dalam kehidupan. Seorang pedagang inya berbohong ketika dia berdagang, tujuannya supaya dapat ujungan banyak kelak. Biasanya mengurangi takaran timbangan itu berbohong kan? Mengurangi takaran timbangan ukuran. Niatnya itu supaya dapat banyak ujungan. Tapi akibatnya tuh yang rusak. Kenapa akibatnya? Ketika orang tahu, pelanggannya tahu dia berbohong, maulah pelanggannya nukar di situ lagi. Kada lagi. Ketika pelanggannya kada lagi datang ke situ, apa yang terjadi? Rugi. Bukan untung, rugi untuk selawasan. Kenapa pelanggan ini berkisah kita lawan lain? Tadi usah lagi nukar di situ. Kenapa? Aku dibungulinya. Nah, timbul kada payu lagi, timbul rugi. Padahal itu membuat kerugian yang banyak. Niatnya tadi hendak untung lah. Nah, itu ruginya banyak. Untungnya untung nang kada halal yang menguli orang. Nah, itu kerusakan dalam kehidupan. Sama juga kita hendak kawin ya. Contoh apa? Misalnya sudah pernah kawin, sudah budak kok pada budak, jangan pada bujang Allah. Nah, bepada berduhulu, jujur berduhulu, kena mun berdusta. Pas berumah tangga, ketahuan dusta kita tuh. Kayak apa kena dan rumah dan keruh kena timbul pasangan kita nih kayak apa gitu nah, sarik gitu nah. Apalagi bebinian misalnya Allah ada bujang pada bujang pas malam pertama marangot tay lalakiannya napa kada melatup lagi ibaratnya tuh. Maka menjujur misalnya gonal manan baik pada bulu baik pada kada bujang lagi. Ya Allah. Lawan jualah wahini berkata bohong itu kadang mesti lewat mulut dengan tulisan, ya Allah, lewat SMS, lewat WA, dengan isyarat kepala, gitu ya. Ikam tadi puasalah, padahal merokok tadi dia, bahkan dengan isyarat kepala itu bohong juga karena walaupun kadang papannya dengan mulut. Nah, ikam sudahlah dapat THR, padahal sudah dia beri bos 2 kali dapat THR. Nah, itu bisa duitnya kada halal tuh nomor 2 tak berdusta. Nah,
Bisa isyarat bisa juga dengan tangan. Sudah makan? Padahal sudah. Itu berdusta dengan tangan dah. Jadi kita berdusta itu kada boleh kepada Allah, terutama kepada Rasulullah, terutama kepada manusia, kepada orang kafir kada boleh juga berdusta. Kepada binatang kada boleh juga, kepada anak kita kada boleh kita dustai. Ini ngacak benar mendustai anak, mendustai cucuan, mendustai binatang jangan juga Allah, mendustai ayam, ngokor ayam tapi kada ada berasnya, berdusta kepada ayam. Apalagi berdusta membawa nama Allah, membawa nama Rasulullah. Aku tak mimpi Rasulullah malam tadi kan, supaya hendak dimuliakan orang deh. Padahal kada tak mimpi Nabi, itu berdusta atas nama Nabi tak. Aku juriat Nabi ya, maksudnya tuh juriat Nabi Muhammad ya. Aku Habib ya, padahal kan Habib dah berdusta atas nama Nabi dah. Nah, oleh karena itu Jasidin, para malaikat terutama malaikat rahmat lari dari orang yang suka berbohong. Ini orang yang terbiasa berbohong tuh ini berbohong sekali. Untuk menutupi kebohongannya itu perlu pulang berbohong. Kina untuk menutupi bohong yang kedua berbohong pulang, berbohong terus, beririp jualan tuh. Nah, sama juga kalau kita tuh bahari jadi santri di sekolahan kan, jadi santri di sekolahan. Di tahun ada misalnya santri seikong nang melanggar peraturan. Melanggar peraturan, anggaplah misalnya apakah ya kalau melanggar peraturan, lalu inya nih dikenakan hukuman oleh pihak sekolah. Nah, lalu ada kawan kita yang kada bersalah nih, inya dikira nang pihak sekolah tuh kawan kita nang saikongnya nih terlibat juga, padahal terlibat saikong ya lah. Dikira pihak sekolah ini si dia dihukum di nang si B ini misalnya dilibatkan juga, kita beranai toh, itu kita hukumnya berbohong. Kita tahu kebenaran tapi kita menutupi dengan beranai toh, itu hukumnya kita berbohong juga. Walaupun kita beranai ya, kita aku udah ikut campur, aku udah dapat masalah ya, lalu beranai. Sehingga dengan beranai kita tadi, kasihan kawan kita ini dihukum juga, itu kita beranai itu berbohong hukumnya. Seharusnya itu kita jujur. Kalau memang kebenaran itu kita sampaikan, wahai pihak sekolah, ini orang kada bersalah, belum tahunya kada bersalah, yang bersalah saya kong aja, kayak itu. Sama juga tuh di pihak apa tuh pejabat pemerintah misalnya. Ada misalnya kalau seekong nang korupsi lah, nang lain beranaian, nang lain itu berbohong hukumnya. Ketika KPK menakuni siapa aja yang korupsi, beranaian beratahan, itu nang lain itu menutupi kebenaran toh, menutupi kebenaran, seharusnya kebenaran disampaikan. Apakah lagi menjadi saksi palsu? Inya kada bersalah, inya kada mengkorupsi padahal mengkorupsi. Apakah lagi gitu beranainya tah? Nah, makanya kan juga sampaikanlah kebenaran itu walaupun pahit. Qulil haq walau kana murran. Sampaikanlah kebenaran itu walaupun pahit. Walaupun disariki orang, disariki orang, jujur itu tetap kita jujur. Walaupun risikonya tadi bisa ditampilin orang, bisa diapai orang, itu. Nah, malaikat lari dari orang yang suka berbohong. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 mil itu 1 kilometer lah. 1 mil 1 kilometer malaikat berjauh. Kenapa? Karena bau busuk dari apa yang diperbuatnya. Berbohong tuh dosa dimuntong orang. Nah itu keluaran bau busuk dicium oleh malaikat. Jadi malaikat pun terganggu, lalu berjauhai malaikat semil. Berarti amun malaikat rahmat tuh jauh, berarti kada parah kalau malaikat rahmat.
Orang nang para malaikat rahmat tu katuju mendoakan. Ini jauhnya ada kon beparang saat mendoakan. Nah, para ulama memahami dari hadis ini bukan hanya bau busuk karena berbohong, tetapi mereka para malaikat juga lari dari setiap bau busuk, segala perkataan yang mengandung dosa seperti ghibah, moyai aib orang nih, namimah, mengadu domba dan yang lainnya. Setiap dosa yang dimuntong nang tu ucapakan oleh lidah nih, yang mengandung dosa, malaikat lari kadang pun beparang saking bau busuk ya. Kita mencium lah, malaikat mencium bau busuknya. Oleh karena itu kita jangan berdusta. Kemudian yang keempat yang menyebabkan malaikat ini kadang pun beparang, apa? Bau busuk yang mengganggu orang lain. Nih ya, nang kita mau makan makanan yang meninggalkan bau yang kurang sedap nih muntong, kada kita buangi dengan bersikat gigi, itu malaikat kada akan berparang. Nah, bau busuk yang mengganggu orang lain. Nah, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, halaman 70, ujar Nabi kita bersabda, man akala min hadhil baqlati as-sumi wa qala marratan man akala al-basala was-suma wal qurrata fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adama. Rawahu Muslim. Barang siapa, artinya nih, yang memakan sayuran ini, yakni bawang putih, bawang putih nang kada disanga, bawang putih mentah. Pada kesempatan lainnya beliau Nabi mengatakan, maksudnya dalam riwayat yang lain, beliau Nabi mengatakan, siapa yang memakan bawang merah, bawang putih dan kuras ini daun bawang lah, kuras ini daun bawang, maka janganlah ia makan bawang putih, bawang merah, daun bawang, mendekati masjid kami ini, termasuk masjid-masjid yang lain, karena sesungguhnya para malaikat itu terganggu dari sesuatu yang terganggu dengannya manusia. Kita aja tuh sesama manusia lah, kita tembakan bawang ya, bawang mentah kepandir di kawan kita bau ya lah, malaikat pun terganggu juga. Nah, apakah lagi kita ke masjid lah, hendak ke masjid itu bersikat gigi dulu, bagus mandi dulu, buangi bau-bau badan, bau-bau mulut, karena masjid itu tempatnya malaikat berkumpulan di situ. Ini sudah berkumpulan di masjid malaikat, tiba-tiba kita datang imbah makan bawang, kayak apa yuk? Kita tuh berjauhan malaikatnya, mereka yang mau usir malaikat. Ya malaikat, dulu kami sudah di sini, kenapanya? Tadi datang bau-bau itu. Nah, jadi kita badep juga ya. Bila masuk masjid, ya Allah, masuk melanggar, kita jangan membawa bau mulut ya. Bersikat gigi dulu, imbah makan bawang, makan jaring, makan pete, gitu. Nah, larangan memakan ini kada haram makruh lah, ada penjelasannya. Larangan memakan bawang putih dan bawang merah di sini bukanlah larangan haram, kada haram bang, tetapi para ulama memahaminya sebagai larangan makruh aja. Makruh itu dijauhi bang. Kasihan malaikat dijauhin gara-gara mentong kita bau. Nah, makruh. Karena Nabi ini kan kada menggawe makruh sih, makanya Nabi kada memakan bawang putih, bawang merah itu, nang makanan yang sayur-sayuran buah yang meninggalkan bau yang kada sedap tuh. Sebab dalam hadis lain Nabi SAW berkata, yang maksudnya makanlah kalian
yakni buah putih, kira-kira bawang putih lah, buah putih. Karena sesungguhnya aku sedang bermunajat tidak seperti kalian. Amun bubuhan nyawa sekiranya, iya silahkan makan. Mun aku ada ya sini. Aku hendak bermunajat kepada Allah. Bepandiran bermunajat kepada Allah nih. Masa bapak bermunajat kepada Allah bawa bawang muntong. Nah, kayak itu. Jadi bermunajat kepada Allah harus hilangkan bau mulut. Bersikat gigi dulu. Nah, kita maaf lah sekarang menyampaikan kira-kira termasuk kayak kalau bau rokok ya. Jadi nak sedikit bersikat gigi dulu supaya hilang bau rokok. Nah, kan ada juga bau di montong tertinggal bau tembakau ya Allah. Kalau guru sompol itu sini merokok lah. Tapi sidin sebelum ketemu Nabi, sidin bersikat gigi dulu aja, bersikat gigi sampai bersih. Hanya sidin ketemu Rasulullah. Nah, karena Rasulullah sidin kadang ketujuh dengan bau-bau yang kurang sedap. Nah, dilarang rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Dilarang memakan buah putih, bawang putih mentah sebab akan menimbulkan bau mulut. Ada hadis keberkatan ulama kah? Kamu hendak makan bawang putih itu dimasaki dulu jangan supaya baunya kurangan hilanglah bau nang padatnya tak. Maka bawang putih ini aman biar lah nang sudah dimasak lah. Bawang habang gitu lah. Tapi ada nang kali bisa makan bawang leh. Tulak ijai kan si ijai kan. Bila ada bawang sedikit si ijai leh. Dan para malaikat merasa terganggu dengan bau mulut seseorang. Larangan tamat leh ini. Larangan itu diperberat jika yang memakan itu ingin pergi ke masjid. Larangan makruh lah. Artinya makruh benar lagi. Lamun dibawa ke masjid bau mulut nang makan bawang putih itu. Nah, apalagi hendak baca Quran lah, baca Buddha, baca Maulid lah, jangan nang makan montong bawang putih, bawang merah itu digosok gigi ya Allah. Sebab masjid merupakan tempatnya para malaikat. Dan mereka malaikat merasa terganggu dengan bau mulut seseorang. Oleh sebab itu setiap pergi ke masjid kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang terbaik dan memakai wangian berminyak harum serta sunat menghilangkan yang bau-bau yang ada di badan kita. Mandika dulu kan supaya menghilangkan bau ketiak kan. Baju nang hanyar nang baik kan, baju putih kan misalnya ya Allah, batu berminyak harum pulang ya Allah. Nah, supaya malaikat hakun mbak, jangankan malaikat kita ya pun kata juga para orang nang kaya itu apa man? Hah? Bawahnya mentah leh, jangan dimakan bawangnya, acaranya aja. Tapi kol itu kan ada tapi meninggalkan bau mana lah, dia kol kayak kacambah ada leh kecuali rawan partal. Nah bawang mentahnya itu disisihkan aja, jangan makan. Maka kita Mbah Sarwan sama Isa eleh, nya makruh aja memanai kada haram kada. Tapi sedikit aja juga bawangnya itu di acar tuh ada banyak juga. Tawam lah. Pian namun nak tahu kayak deh, pian makan durian. Timbah makan tuh, kayak apa rasanya? Wah, kada nyaman lalu baunya. Nah, berarti kada nyaman tuh baunya. Sama tuh, kada nyaman juga kalau. Namun kita nyaman leh, rasanya leh. Tawam nang mencium nih tergantung nang mencium. Pete, jaring tuh pinanya malaikat kada ketujuh tak. Nah, nya kada ketujuh nang baunya tuh jelas. Nah waktu makannya kada apa kita makan lah itu. Cuman limbah makan bersikat gigi hilang baunya tak. Hilang sudah makruhnya. Nah, semua ini bertujuan memuliakan dan mengundang para malaikat agar mereka mendoakan. Nah, tujuan kita nih supaya kita harum-harum nih. Makanya kita biasanya berdupa ya Allah,
malam anu Bang, malam Sabtu gitu berdupa terus supaya malaikat ketujuh buah harum. Malaikat ketujuh para kita mendoakan kita tak? Mendoakan supaya maka bila mendoakan kabul, ya kan berdosa kan. Malaikat itu masuk hamba Allah yang soleh, yang takwa. Nah, diparaki orang yang takwa. Orang takwa ada baparawan kita kada gagampangan kada kita toh. Nang memaraki orang takwanya nang baparawan kita mendoakan pulang, ya malaikat dah. Kayak itu bang caranya mengundang para malaikat dengan harum-haruman. Mereka mendoakan serta membersamai kita, bersama kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Penyertaan mereka dengan doa-doa maksudnya lah. Penyertaan mereka dengan doa-doa yang baik, mereka akan mengantarkan kita menuju kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Maka malaikat mendoakan pasti untuk kebaikan dunia akhirat, terutama dulu tentang akhirat kita. Karena malaikat ini kan orang yang saleh, orang yang takwa, ini pasti mendoakannya itu bukan sekedar dunia aja, tapi untuk akhirat kita supaya kita masuk surga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Halaman 72 kesambangannya. Alhamdulillah Isidin, dengan rahmat dan bantuan Allah. Dengan rahmat dan bantuan Allah. Nah, rahmat yang paling gana tahu aja sudah yaitu Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya dengan berkat Rasulullah itu nah kita kau menamatakan Sidin kau aja menyelesaikan menulis ini. Nah, rahmatul uzma wa huwa sayyidina Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan rahmat dan bantuan Allah telah selesai menulis risalah kecil ini pada sore hari Selasa setelah salat asar menjelang waktu maghrib tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 April 2021 hanya aja 2021 miladiah di rumah kami di sini di Landasan Ulin Banjarbaru. Semoga Allah menerima dan menjadikan ini risalah wasilah, itu perantara bagi hamba-hamba yang ingin berbuat taat. Nah, diharapkan bagi para pembaca yang budiman yang menemukan kesalahan dalam tulisan ini agar memberitahukannya kepada kami supaya kami dapat memperbaikinya. Atas segala bantuannya diucapkan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Kitab sebutnya apa? Halaman berapa ya? Halaman 1. Ya. Hadis ke-11 ke-19 nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah taala. Halaman 41 hadis ke-19. Ini hadis ancaman bagi para pendakwah, termasuk ulama, termasuk tuan guru, termasuk ustaz. Nah, ini pendakwah yang malang, maksudnya kasihannya kena di negeri akhirat malang nasibnya di negeri akhirat. Bunyi hadisnya, An Abi Zaidin Usamah bin Zaid bin Harisata radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yuqta birrajuli yaumal qiyamati wa yulqa fin nari fatan dariku aqtabu batnihi wa yaduru biha kama yaduru al-himaru fir raha wa yastami'u ilaihi ahlun nar wa yaquluna ya fulanu malaka alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa yaqulu bala kuntu a'muru bil ma'rufi wa la atihi wa anha 'anil munkari wa atihi muttafaqun alaih.
Artinya dari Abu Zaid Usamah bin Zaid, abahnya Zaid. Nah, di sini Usamah bin Zaid bin Harisah. Ini cucu angkat Nabi Usamah bin Zaid nih. Karena Zaid bin Harisah itu anak angkat Nabi. Ya lah. Usamah bin Zaid adalah cucu angkat Nabi karena ayahnya Zaid bin Harisah lah. Nah, Zaid bin Harisah lah itu anak angkat Nabi lah. Zaid bin Harisah nih kalau nang menemani Nabi nang pergi ke Taif berdakwah nang Nabi dilempari dengan batu sampai berdarah, termasuk beliau Usamah nih berdarah juga. Usamah ya Zaid bin Harisah lah, abahnya Usamah. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah tuh Arabnya anhuma leh, sedangkan teks Latinnya anhum. Radhiyallahu anhum ya. Anhum ini bisa juga anhum itu untuk banyak orang bertiga, bisa juga untuk nyatanya kita turutin yang Arabnya jalan anhuma lah bujurnya lah, bukan anhum. Anhuma itu meridha Allah daripada keduanya ya. Jadi Zaid bin Usamah, bukan Usamah bin Zaid, namun Zaid bin Harisah, anak dan abahnya. Berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat nanti, lalu ia dilemparkan ke dalam api neraka sehingga terkeluar isi perutnya, terkeluar perut lilitnya di dalam neraka. Kemudian lalu ia berputar-putar di tengah halaman 42, di tengah-tengah unggunan api neraka, seperti berputarnya seekor keledai di tempat penggilingan gandum. Rasanya nang berputar-putar itu perut lilitnya lah, isi perutnya lah. Para penghuni neraka terkejut melihat kejadian ini. Lalu mereka segera berhimpun di sekelilingnya buat penduduk neraka sambil berkata kepadanya, hai Fulan, mengapa engkau jadi begini? Dilempar ke neraka, maksudnya tak keluar perut lilit, soalnya berputar-putar perut lilitnya. Bukankah dahulu, maksudnya sewaktu di dunia, engkau sering menyuruh orang berbuat kebaikan dan melarang mereka daripada kemungkaran? Bahasa dia, maka pian tuan guru waktu di dunia ulama, kenapa sih masuk neraka kan? Gitu. Menyuruh orang berbuat kebaikan, melarang berbuat kemungkaran, kenapa jadi pian masuk neraka? Nah, lalu orang itu menjawab, iya benar inggih pang ulun tuan guru bari ulama di dunia. Dahulunya saya sering menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tetapi saya tidak melakukannya. Dan saya sering melarang orang lain dari kemungkaran, tetapi saya sendiri melakukannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Muslim. Sembayang ya, saya perlu sembayang leh orangnya. Jangan nyabu, nyapaiannya menyabu. Bersedekah ya, kayaknya pemalar. Hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim. Bahaya joleh ilmunya, tapi kadang mengamalkan akan ilmunya disiksa juga bisa di dalam neraka nih. Keterangan hadis di atas mengandung ancaman keras kepada orang yang menyuruh orang lain berbuat kebaikan sedangkan dia sendiri tidak melakukannya. Tapi lah ada ulun baca di kitab, jangan jualah berdalil dengan hadis ini aja lalu kena kada hakon disuruh orang ngajar, kada hakon disuruh orang khotbah. Jarang anggaplah lulusan pondok, lulusan Darussalam bisa ya sudah bang sebenarnya.
Majar. Anu nang jam majar ajari pangjar orang di kampung tuh ya. Anu masalah sembahyang. Masalah apa-apa misalnya ya kalau ajari pang. Baca ulun ini jar belum mengamalkan lagi jar. Misalnya kebaikan-kebaikan jar. Kalau pina ulun disiksa di neraka aja menurut hadis ini jar. Nah, jangan jualah hadis ini maksudnya nang berdalil dengan hadis ini jar. Timbul kita kadang berdakwah, kadang menyampaikan agama takut karena belum mengamalkan, takut menyampaikan agama, lalu kita pilih disiksa di neraka. Jangan diopang kayak itu. Ada hadis Sayyidina Abu Hurairah bertakun lawan Nabi. Bertakun lawan Nabi. Wahai Rasulullah, kayak apa pendapat pian misalnya kami menyuruh membuat orang membuat kebaikan tapi kami belum menggawi. Kami menyuruh orang berhenti dari kemungkaran tapi kami menggawi. Itu kada usaha kan yang nang bukan tujuan Nabi mengasalah lah itu bisikan setan supaya ikam kadang jangan berdakwah, supaya ikam jangan menyampaikan kebenaran. Itu bisikan setan beneran itu. Ya setan. Bulan. Kada usah gini ikam menaguri orang, ikam je belum suci lagi. Mungkin ikam masuk neraka kena. Memadahi orang kita bingung gawi. Itu bisikan setan. Jadi Nabi gawi jan nyawa dulu. Insyaallah kita suruh aja orang dulu berbuat kebaikan. Insyaallah nyawa ya kita niatakan dalam hati apabila kan tagawi ya insyaallah. Contoh misalnya ya Allah kita nih anggaplah kada diisi duit, katujuh punya orang sedekah. Lah kamu mun setan mau bisik kamu duit kredit orang sedekah lah, kamu jangan sedekah. Tuh setan bisik itu jangan dihiraukan bisikan-bisikan setan. Kita suruh aja orang sedekah, tapi niatkan dalam hati kita bila aku kena bisi duit aku bersedekah. Jadi jangan jawab hadang kita berdulu menggawe lalu hanya menyampaikan sawat orang tersesat, sawat orang pamalar. Jadi kita sampaikan aja dulu kebenaran. Kena niat kita nak menggawe kebenaran. Apabila tagawi juga kita ngarannya ilmu itu. Daripada misalnya kada hakun menyampaikan kebenaran berapa ribu misalnya orang tersesat di kampung gara-gara kita berdiam aja. Berapa banyak orang yang kada tahu tentang hukum halal haram, kita beranai aja. Kita sampaikan aja. Amar ma'ruf nahi mungkar, tapi niat kita insyaallah hendak menggawi kebaikan juga, hendak meninggalkan kemungkaran. Kita nih seberataan kan di dunia yang sempurna bisa dosa, berataan bisa kekurangan, berataan Nabi Muhammad yang sempurna. Ya kalau itu mana tadi lah dan juga dia melarang orang lain dari kemungkaran sedangkan dia sendiri melakukannya. Nah, oleh karena itu hendaknya para pendakwah mendahulukan mendakwahi diri mereka sendiri sebelum mengajak orang lain. Kalau pendakwah itu sendiri telah mengamalkan kebaikan yang didakwahkannya, maka orang lain akan mudah mengikutinya dan mereka dengan mudah percaya bahwa apa yang diajaknya itu adalah suatu berkah yang baik. Nah bagusnya kayak itu Pak. Bila kita tak memadai orang, kita dulu Pak menggawin itu. Ya kalau kita tuh menegah orang berbuat kemungkaran, kita Pak dulu. Nah bagusnya menjauhi supaya orang tuh inya memadahi, inya Pak menggawi. Amun memadahi orang lah apa inya belum menggawi nang anunya tuh kalau pina orang pina kada tapi menghargai mana inya jangan menggawi ya memadahi kami ya nah gitu. Kada salah bang lah orang ahli maksiat tuh berdakwah juga kada salah bang cuman nang bagusnya tuh tinggalkan maksiat berdakwah supaya orang tuh mau mengikuti inya. Nah, kan sebagai contoh ya walau ulama sebagai contoh mencontoh kebaikan. Tetapi kalau pendakwah itu sendiri belum melakukan apa yang dikatakan itu, tentulah orang lain akan meragui kebenaran apa yang dikatakannya
dan mereka bertanya-tanya butuh gerang ya ilmunya itu jangan, karena gaweannya sesuai dengan apa yang dikatakannya. Misalnya kalau sebenarnya baik apa yang disuruhnya itu, tentu dia sendiri yang lebih dahulu melakukannya. Misalnya amalan ini bagus ini ya, biar bang mamalkan lah, belum bang lagi ya. Jadi timbul orang kurang percaya itu atau melakukan. Jadi seharusnya memudahkan amalan itu ya bang menggawe le. Nah, begitu pula halnya dengan kemungkaran yang dilarangnya. Kalau ia sendiri melakukan kemungkaran tersebut, tentunya orang tidak akan memperdulikan tegurannya. Ya Allah, ini misalnya hampir sudah menyapu ya, sambil nyapu orangnya. Hampir sudah menyapu orangnya sambil nyapu. Kan kan dicocok tuh kita menyapu ya. Nah, guru kami ya nah. Nah, sausnya hampir nyapu ya Allah, nyana guru orang sausnya gitu supaya orang itu mau mengikuti kan. Bahkan tindakan itu akan menjadi alasan bagi orang lain untuk terus saja berada dalam kemungkaran tersebut. Pendakwah yang seperti ini dapat memberikan kesan yang buruk kepada dakwah dan dapat menjadi batu penghalang kepada kemajuan perjalanan dakwah itu sendiri. Maka dari itu amat berat pula siksaan yang akan dikenakan atas dirinya sebagai balasan yang setimpal dengan tindakannya yang sangat merugikan itu. Nah, kita memohon kepada Allah Ta'ala di sini semoga Ia memelihara kita dari siksanya, siksa api neraka Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudahan kita kaum mengamalkan ilmu ya Allah. Dan kita selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa rzuqna fahma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.